Kita mau ngomong lagi soal berita-berita yang lagi viral, lagi jadi pusat perhatian, dan semua perhatian tersedot ke satu orang ini, Dimasuk Pak Eko. Nama Edi Mulyadi, semua orang sekarang sudah mulai perhatian sama nama ini. Mantan calon legislatif dari PKS ini berhasil membabat beberapa trofi perhatian. Maksudnya gini, semua orang, semua lingkungan bertanya-tanya, ada apa dengan Edi Mulyadi? Setidaknya 2-3 pulau terlampaui oleh Edi dengan statementnya dalam acara konferensi pers ketika dia menolak ibu kota baru. Yang pertama, Edi dilaporin oleh teman-teman dari Gerindra. Teman-teman Gerindra itu marah juga sama Edi karena statement Edi yang meledek Prabowo yang katanya mengeong. Nyeong, kayak gitu. Itu yang disebutkan oleh Edi tentang Prabowo. Sebagai ketua umum Gerindra, tentu saja anak buahnya marah dan melaporkan Edi ke polisi. Satu lagi, statement Edi yang mengatakan bahwa Kalimantan itu lokasi ibu kota baru, tempat jin buang anak, bikin warga Kalimantan kebakaran jenggot, bikin warga Kalimantan emosi, bikin warga Kalimantan merasa dalam tanda kutip terhina dengan statement ini. Nggak tanggung-tanggung, mulai dari mantan pimpinan daerah, anggota DPR, DPRD, para tokoh adat, pemuda di Kalimantan itu menyatakan kekecewaannya. Bahkan ada ritual-ritual adat yang menggambarkan mereka marah dengan statement Edi Mulyadi ini. Sebagian mereka juga melaporkan Edi Mulyadi ke polisi. Nah, saya topiknya hari Kamis nih. Hari Jumat besok, Edi Mulyadi kabarnya dipanggil Bareskrim untuk ditanyakan soal statementnya yang membuat keonaran, yang membuat kehebohan seantero Jakarta Raya. Bukan cuma Jakarta, maksud gua seantero Kalimantan. Kalau kita lihat-lihat ya, Edi kan juga pernah bikin kehebohan ketika dia bikin video soal peristiwa KM50 yang menewaskan 6 anggota pasukan khusus FPI. Waktu itu polisi diserang oleh anggota FPI, bahkan ditembaki mobilnya, lalu polisi balas menembak dan terjadilah kejadian di kilometer 50. Anggota FPI karena memang megang senjatanya masih kayak gini, belum bisa megang senjata, ya lewat sama polisi yang memang sudah terlatih memegang senjata. Dan polisi itu hendak membela diri karena mereka diserang. Nah, Edi bikin video seolah-olah liputan, seolah-olah ada saksi mata di situ yang menggambarkan informasi sebaliknya bahwa ada hal yang membuat para laskar itu meninggal bukan karena diserang, tetapi karena mereka dianiaya oleh polisi. Nah, kondisi itu kemudian Edi dipanggil bolak-balik ke kantor polisi untuk menyatakan, untuk menerangkan apa maksudnya video itu. Tapi ya lagi-lagi dia berkelindan atau berlindung di balik undang-undang pers. Katanya produk yang diupload di YouTube itu adalah produk liputan pers, sehingga dia berlindung di balik undang-undang pers. Saya nggak tahu perdebatannya apakah itu produk pers atau bukan. Tetapi yang pasti hari ini Edi nggak bisa lagi berlindung dengan statement bahwa statementnya adalah produk pers. Wong dia yang ngomong sendiri, Kalimantan sebagai tempat jin buang anak, Kalimantan itu cuma diisi sama kuntilanak dan genderuwo katanya di ibu kota baru. Bahkan ketika ditanya sama orang di sebelahnya, namanya Azam Khan, itu dia pengacaranya Rizik, ditanya, mau pindah ke Kalimantan? Siapa yang mau pindah ke Kalimantan? Anda mau? Nah, hanya monyet yang mau. Katanya begitu. Ini kan membuat orang makin marah. Enak aja. Sebuah bangsa atau sebuah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa kan memang harus saling menjaga identitas kesukuannya masing-masing. Tetapi yang paling penting adalah juga menjaga persatuan. Identitas kesukuan tidak harus kita saling melecehkan, tidak harus hilang.
Sementara itu, persatuan antar kita tetap harus ditegakkan. Oleh karena itu, statement-statement yang merendahkan kesukuan, merendahkan agama lain, merendahkan etnis lain, emang mestinya harus mulai direm. Jangan karena kebencian atau ketidaksetujuan pada kebijakan seorang Jokowi, lalu Anda menyakiti suku bangsa lain. Anda menyakiti anak-anak Indonesia lain yang tidak sama dengan Anda. Ini yang harus kita jaga. Dan kalau kita mengacu pada kasusnya Ferdinand kan juga pernah bikin tweet tuh. Hebohnya sih biasa-biasa aja, cuma tagar-tagar Twitter aja yang bikin heboh. Tapi kemudian dia ditahan oleh polisi karena membuat kehebohan. Beda sama Edi Mulyadi ini loh. Dia sudah membuat kehebohan yang real, bukan cuma di media sosial, tetapi juga di kenyataan. Orang demo, orang marah, orang protes, orang bahkan menggelar ritual adat, orang menggelar statement hukum adat. Artinya apa? Kehebohannya nyata. Saya sih ngelihat agak susah ya Edi berkelit-kelit lagi dalam kasusnya ini. Dan yang paling miris, Edi dibuang di mana-mana. Sama PKS gak diakui, bukan kader PKS katanya. Kenapa PKS nggak mengakui? Ya kan wajar ya. Kalau kita analogikan kayak cicak. Cicak itu selalu melepas buntutnya kalau ada bahaya mengancam dia. Nah, Edi kita anggap seperti buntut cicak yang nggak diakui oleh sang cicaknya. Mungkin bukan cicak, tapi kadal. Nah, yang kedua juga dia disalahin sama temennya sendiri. Azam Khan nyalain kan yang bilang saya hanya monyet itu akibat dari pertanyaan Edi. Jadi yang salah Edi. Nah, Azam Khan juga nggak mau ikut-ikutan kena masalah di demo oleh seluruh orang Kalimantan. Dia menyalahkan Edi Mulyadi. Mungkin besok atau hari Jumat Edi akan dipanggil oleh polisi. Kalau mengacu pada kasusnya Ferdinand yang langsung ditahan, kayaknya Edi perlu datang ke kantor polisi bawa baju ganti deh. Karena agak susah loh untuk pulang lagi dengan kehebohan yang sudah dibuat sedemikian rupa, dengan suasana yang dibuat sedemikian rupa. Bukan kata Pak Tifatul Sembiring yang ngomong orang Kalimantan jangan baper. Gak gitu Pak Tifatul. Orang Kalimantan sebetulnya gak ada yang baperan. Tapi kalau harga dirinya dicolek ya marah juga dong. Jangan mentang-mentang dia kader PKS Anda belain kayak gitu. Saya Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.